selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Adik-adik, kita nyanyi bersama-sama ya lagu ini. Bisa berkumpul bersama adik-adik, kita masih bisa beribadah meskipun secara online. Nah adik-adik, kita mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, kita mau mengambil saat teduh. Yuk adik-adik, kita tenangkan hati dan pikiran kita lipat tangan kita. Kita mau mengambil saat teduh kita mulai. Selesai. Adik-adik, kita punya Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Sampai pada hari ini, kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita juga mau memberikan segala hormat kita hanya kepada Tuhan kita saja. Nah, mari adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan kita katakan hormat bagi Allah Bapa.
begitu baik, yang menjaga kami dan memelihara kami. Sampai pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami masih banyak melakukan kesalahan. Ampuni kami Tuhan, dan layakkan kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan tolong pimpin ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Pimpin kami Tuhan boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Pimpin juga kakak sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih mau terus memuji Tuhan kita. Kita nyanyi lagu apa Kak Serli? Nah, sebuah lagu yang sungguh mengajarkan kita dimanapun kita berada, Tuhan selalu beserta dengan kita. Walaupun dalam keadaan suka maupun sedih, Tuhan selalu beserta dengan kita. Yesus besertaku. Ayo kita bersama yuk. Tetap di dalam hati kita. Kita akan membawakan pujian Ku Ingin Mendengar Cerita.
firman Tuhan hari ini. Nah, kakak mau ngajak adik-adik di rumah, yuk kita mau berdoa dulu, kita minta pertolongan Tuhan agar Tuhan memampukan kita bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita. Adik, yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena pagi ini kami masih boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, berkati telinga kami, pikiran kami, dan hati kami, agar kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, nah kakak mau bertanya, bagaimana perasaan adik-adik kalau bepergian kemana saja itu ditemani oleh orang-orang yang kita sayangi? Senang gak? Senang pasti. Bagi contohnya seperti ditemani papa atau mama atau siapapun yang kita sayangi. Karena di saat kita ditemani, kita merasa aman, kita merasa tidak perlu khawatir. Benar gak adik-adik? Karena ada papa yang menjaga kita. Ada mama, kalau kita lapar, mama udah kita makan. Nah, tapi bagaimana ya jika kalau kemana-mana kita sendiri, bagi dari kecil? Wah, gimana ya rasanya adik-adik? Aku punya satu cuplikan video. Yuk sama-sama kita lihat kira-kira cerita hari ini tentang apa ya? Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Adik-adik, gimana video yang sudah kita saksikan tadi? Wah,
Masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang Yakub? Nah, sekarang itu kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf, salah satu anak laki-laki dari Bapak Yakub. Jadi kenapa di videonya Yusuf? Ya, Yusuf adalah anak kesayangan dari Bapak Yakub. Karena Yakub sangat sayang sama Yusuf tadi, bahwa jadi saudara-saudaranya Yusuf itu benci dan iri kepada Yusuf. Ditambah lagi tadi adik-adik juga lihat video kan, gimana mimpi-mimpi Yusuf yang begitu luar biasa mimpi-mimpinya, sampai membuat mereka berpikir bahwa oh, jadi kami saudara-saudaramu itu akan termasuk bapakmu akan menyembah kamu. Jengkel lah saudara-saudaranya. Enggak, adik-adik, masa kita mimpi kalau nanti kakak-kakak kita akan menyembah kita? Jengkel enggak? Pasti jengkel. Jadinya mereka benci, adik. Saking bencinya adik-adik sampai membuat mereka berpikir akan mau menjahati Yusuf. Jadi mereka mau mencari cara bagaimana agar mimpi-mimpi Yusuf tadi itu tidak menjadi kenyataan atau hilang seketika mimpi-mimpi itu. Gimana tadi caranya, adik-adik? Ya, benar. Mereka berpikir mau menceburkan Yusuf ke sumur yang dalam. Wah, bayangkan adik-adik, kalau saja Yusuf diceburkan ke dalam sumur yang dalam, seram gak? Jadi kalau diceburkan dalam situ sumur yang dalam, seram gak? Seram ya adik-adik. Tapi salah satu kakaknya Ruben itu mengatakan, jangan. Tadi kan jangan masuk ke dalam sumur yang dalam, yang gelap, yang berair-air, yang bisa membuat Yusuf benar-benar mati. Akhirnya kakaknya bilang, ceburkan saja ke sumur yang kering. Tapi tetap jahat adik-adik, itu perbuatan yang jahat, menceburkan orang ke sumur karena benci itu ya. Nah, selanjutnya dia malah berbohong, saudara-saudaranya berbohong Yusuf mati. Bahkan Yusuf mengoyak-ngoyakkan jubah tadi yang diberikan oleh Bapak Yakub kepada Yusuf yang sangat indah warna-warni itu. Maka hancurlah dari hati Yakub, bapaknya. Sedih sekali kan tadi adik-adik di video. Lalu kelanjutannya apa ya adik-adik setelah setelah saudara-saudara berbohong bahwa Yusuf itu sudah mati, tapi kenyataannya tidak. Yusuf dijual untuk agar saudara-saudaranya terlampiaskan atau agar saudara-saudaranya merasa puas karena adanya Yusuf sudah tidak ada, sehingga mimpi-mimpi yang Yusuf katakan itu tidak terjadi. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Yusuf ketika saat dijual? Nah, kakak punya kelanjutan videonya nih. Yuk sama-sama kita lihat. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. Anakku sudah mati, ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak. Jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Wah, apa yang terjadi adik-adik ketika Yusuf dijual? Yusuf
dengan seseorang yang bernama Potifar. Ya, seorang pegawai dari Raja Firaun. Nah, akhirnya Yusuf pun bekerja dengan Potifar. Tuhan menyertai Yusuf, dengan apapun yang Yusuf lakukan itu berhasil. Sehingga Potifar sangat senang dengan hasil kerjanya Yusuf. Dan akhirnya seperti tadi dikatakan bahwa Yusuf itu diangkat menjadi seseorang yang mengatur rumah tangga Potifar. Tapi adik-adik, sayangnya istri Potifar ingin menjatuhkan Yusuf ke dalam dosa. Karena istri Potifar selalu tadi menggoda-goda Yusuf. Tapi Yusuf adalah anak yang taat kepada Tuhan dan tidak mau digoda. Lalu apa yang terjadi ketika istri Potifar itu mencoba menggoda Yusuf? Tapi Yusuf tidak mau kan tadi ya. Nah, akhirnya istri Potifar marah dan jengkel karena Yusuf tidak mau mengikuti apa yang diingini oleh istri Potifar itu. Dan akhirnya istri Potifar itu mengadu. Terjadilah Yusuf itu dimasuki ke dalam penjara karena Yusuf difitnah. Yusuf malah dibilang Yusuf menggoda istri Potifar. Dan akhirnya Potifar itu percaya dengan perkataan dari istrinya. Dan Yusuf pun akhirnya harus masuk ke dalam penjara. Wah, perjalanan Yusuf sangat panjang ya adik-adik. Masalah dihadapi selalu banyak sekali masa yang dihadapi. Udah dibenci saudaranya, udah mau dibuang ke sumur, ya kan? Mau dibuat mati, tapi terus nggak jadi, tapi malah dijual kepada orang lain, pada orang-orang Ismail. Wah, luar biasa. Sampai bertemu dengan Potifar, difitnah pula dengan istri Potifar, sampai dia masuk penjara sekarang. Kira-kira apa yang terjadi dengan Yusuf ketika dalam penjara? Apakah Tuhan masih tetap menyertai Yusuf? Apakah Tuhan tetap menolong Yusuf? Nah, kakak punya video kelanjutan selanjutnya. Yuk kita sama-sama saksikan. Di penjara, Yusuf berjumpa dua orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Adik-adik, sekali lagi Tuhan terus menyertai Yusuf, sehingga dalam keadaan di dalam penjara sekalipun, Yusuf tetap diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengawasi semua tahanan yang ada di penjara. Nah, suatu hari Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti yang ada di penjara. Juru minuman dan juru roti itu bermimpi dan mereka menceritakan kepada Yusuf tentang apa mimpi mereka itu apa artinya. Yusuf mencoba untuk mengartikan mimpi mereka seperti apa dan menjadi kenyataan apa yang diberitahukan oleh Yusuf. Suatu ketika dalam mimpi juru minuman bahwa ia akan dibebaskan. Dan benar, juru minuman itu dibebaskan. Yusuf berpesan jika nanti dia sudah dibebaskan, bahwa juru minuman itu harus membantu Yusuf dengan mengatakan bahwa Yusuf itu tidak bersalah, sehingga Yusuf bisa dibebaskan. Tapi apa yang terjadi? Ya, juru minuman itu melupakan Yusuf. Dia lupa dengan apa yang Yusuf katakan. Sampai suatu ketika, sekarang yang bermimpi adalah Raja Firaun. Kira-kira apa ya mimpinya adik-adik? Yuk kita sama-sama lihat, kita sama-sama dengar apa ya arti mimpi dari Raja Firaun yang dibantu Yusuf untuk diartikan. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf.
Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka, diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. "Kalian ingin mencelakakan aku," kata Yusuf. "Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Adik-adik, luar biasa ya pernyataan Tuhan kepada Yusuf. Walaupun juru minuman tadi di awal melupakan apa yang Yusuf katakan, tapi Tuhan sekali lagi membuka jalan buat Yusuf. Dari mimpi Firaun bertanya siapa yang bisa mengartikan mimpi dia. Dan akhirnya juru minuman itu tiba-tiba teringat dengan Yusuf. Akhirnya Firaun pun memanggil Yusuf untuk datang ke istana untuk membantu mengartikan tentang mimpi-mimpinya Firaun tadi. Di mana arti mimpi itu dikatakan bahwa nanti akan ada 7 masa kelimpahan dari tanaman yang ditanam itu akan menghasilkan banyak sekali. Tapi juga akan ada 7 tahun masa kelaparan, 7 tahun masa kelimpahan, dan 7 tahun masa kelaparan. Setelah Firaun mendengar itu, akhirnya Firaun berpikir tadi bahwa dia terus jadinya mengangkat Yusuf menjadi salah satu orang yang berpengaruh atau berpenguasa atau bahkan yang dapat mengurusi semua makanan yang ada di sana. Luar biasa bukan pernyataan Tuhan buat Yusuf? Akhirnya masa kelaparan pun tiba adik-adik. Sehingga di daerah-daerah lain mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan. Tetapi di Mesir mereka mempunyai persediaan makanan yang banyak. Karena tadi sudah diurus oleh Yusuf. Dan akhirnya dari daerah-daerah lain datang untuk ke Mesir membeli makanan. Dari orang-orang yang datang membeli makanan itu ke Mesir, di antara lainnya adalah abang-abangnya Yusuf. Yusuf sudah melihat dan Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudara. Tetapi Yusuf ingin meyakinkan diri dia, sehingga Yusuf berkata kepada mereka bahwa untuk membawa datang kemari adiknya yang paling bungsu. Siapa? Itu Benyamin. Ya. Akhirnya mereka membawa Benyamin di hadapan Yusuf. Dan Yusuf pun percaya. Dan Yusuf mengakui bahwa dia adalah Yusuf, saudara yang dibuang, yang sampai mau dibuang ke sumur, yang mau dibuat mati, dan sampai akhirnya dijual untuk menjadi seorang budak. Kira-kira apa ya
respon Yusuf adik-adik ketika bertemu dengan saudara-saudaranya atau abang-abangnya yang jahat itu? Sama sekali, kalau kita mungkin akan mikir, balas dendam aja, udah ketemu, ya nggak ada. Tapi Yusuf tidak sama sekali berpikir ingin membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut. Yusuf meminta mereka untuk membawa papanya Yakub dan saudara-saudaranya, keluarganya yang ada untuk pindah ke Mesir, karena di Mesir banyak sekali makanan, persediaan makanannya, sehingga mereka tidak mungkin akan mati kelaparan. Dan dibuatlah oleh saudara-saudaranya. Jadi semua keluarga Yusuf itu pindah ke Mesir. Sampai satu hari Yakub papanya meninggal. Kira-kira apakah saudaranya masih takut? Karena di awal Yusuf sudah bilang Yusuf tidak akan membalas dendam. Tapi saudara-saudaranya berpikiran lain, adik-adik. Saudaranya pikir, jangan-jangan Yusuf tidak mau balas dendam saat itu karena masih ada papanya, Yakub masih hidup. Lalu sekarang gimana dengan kita? Papa sudah tidak ada, Yakub sudah meninggal. Pasti ya Yusuf akan membalas dendam kepada kita. Saudara-saudara berpikir begitu. Ya, saudara-saudara mulai panik dan mulai sangat takut dengan Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya pun, abang-abangnya berpikir, apakah kami menjadi budakmu saja, Yusuf? Saking takutnya Yusuf akan membalas dendam. Tapi Yusuf bilang, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ya, karena Yusuf tahu dan Yusuf sadar mungkin saudara-saudaranya itu melakukan segala sesuatu hal yang jahat kepada Yusuf. Tapi sekali lagi, Tuhan menjadikan semua hal-hal jahat yang dilakukan saudaranya itu kepada Yusuf menjadi satu rencana kebaikan buat Yusuf. Nah, adik-adik, Tuhan selalu menyertai Yusuf dalam keadaan masalah-masalahnya tadi. Banyak loh adik-adik masalahnya tadi, tapi Tuhan terus menyertai dia. Sungguh luar biasa ya, dengan imannya Yusuf yang begitu besar kepada Tuhan, dia mampu dan bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya, sekalipun saudara-saudaranya berbuat jahat kepada dia. Dan akhirnya Tuhan mengubah semuanya, hal-hal yang jahat dilakukan kepada Yusuf, orang-orang yang memfitnah Yusuf, bahkan orang-orang yang melupakan Yusuf, itu Tuhan mengubah semuanya menjadi satu hal yang baik bagi Yusuf, sehingga Yusuf bisa menyelamatkan keluarganya dan bahkan mendatangkan kebaikan dan satu rencana kebaikan dalam kehidupan Yusuf. Bagaimana adik-adik? Tadi kita sudah melihat beberapa cuplikan video tentang kisah kehidupan si Yusuf. Wah, kalau dilihat-lihat dari kehidupan Yusuf itu banyak sekali ya masalah yang harus dihadapi. Dia dibenci oleh saudaranya, dia bahkan dijual menjadi budak, bahkan difitnah, sampai masuk penjara. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan juga menolong Yusuf, sehingga apa saja yang Yusuf lakukan itu mendatangkan kebaikan buat Yusuf. Itu karena Yusuf percaya dan taat kepada Tuhan. Bahkan sampai suatu ketika Yusuf diangkat menjadi salah seorang pejabat yang berkuasa menangani masalah makanan di Mesir waktu itu. Nah, dengan diangkatnya menjadi salah satu orang berkuasa, akhirnya Yusuf bisa menyelamatkan keluarganya dari mati kelaparan. Coba saja kalau keluarga Yusuf mati kelaparan, lalu kita pasti akan bertanya dengan cerita-cerita minggu lalu tentang Bapak Abraham. Bagaimana janji Tuhan yang akan memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar? Ya enggak ada. Nah, dari cerita hari ini adik-adik, kita bisa belajar, kita melihat bahwa Tuhan yang setia itu memelihara perjanjiannya dengan sempurna, bukan? Nah, mungkin
seringkali Tuhan bekerja di dalam hal-hal kecil yang tidak kita sadari ya adik-adik, atau bahkan dari hal kondisi buruk yang kita merasa itu aduh Tuhan itu sulit, atau Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kita tidak sadari bahwa Tuhan itu sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi ingat, tetaplah percaya dan taat kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memelihara hidup orang-orang yang mengasihi Dia, seperti Yusuf tadi. Dan jadi kalaupun kita mengalami masalah kecil, kita mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan kita adik-adik, ingat, percaya dan taat pada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatunya menjadi hal yang baik. Jadi kerja kakak sudah selesai. Nah sekarang kita mau berdoa dulu ya, atau menutup firman Tuhan kita hari ini. Jadi kakak berdoa ya. Tuhan Allah Bapa yang ada kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajarlah kami agar bisa selalu percaya dan taat kepada Tuhan dalam hal kecil sekalipun, dalam hal buruk sekalipun. Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, sekarang kita mau masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke adik-adik, di situ ya ayat hafalan kita, dan kita mau lihat beberapa video dari teman-teman kita yang akan melakukan hafal ayat Alkitab ini. Yuk sama-sama kita saksikan. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, hebat ya teman-teman kita adik-adik. Walaupun masih kecil-kecil, tapi mereka mau mencoba untuk membaca atau menghafal ayat Alkitab. Nah, teman-teman yang di rumah juga bisa loh belajar untuk mengambil pelayanan untuk menghafalkan ayat Alkitab. Dengan caranya gimana Kak? Caranya adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak kelompok yang sudah dibagi. Nah, nanti akan diberikan jadwal pelayanan menghafal Alkitab. Oke adik-adik, tetap semangat membaca dan menghafalkan ayat Alkitab. Sampai jumpa adik-adik. Sungguh bersyukur ya Kak Serni, hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, benar ya. Adik-adik, hari ini kita sungguh belajar bagaimana Tuhan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita dengan berbagai cara. Contohnya tadi kan, Yusuf menghadapi banyak sekali masalah, tetapi Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan mendatangkan kebaikan kepada Yusuf. Dan termasuk kita juga adik-adik. Walaupun mungkin kita banyak menghadapi masalah, banyak kesedihan, mungkin apa yang kita mau kita tidak dapatkan,
Tapi kita harus tetap percaya bahwa dari semua masalah itu Tuhan mendatangkan kebaikan kepada kita. Betul adik-adik. Nah, sebagai ucapan syukur kita akan berikan persembahan ya adik-adik. Nah, persembahannya bisa ditransfer di rekening gereja ya adik-adik. Nah adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menyatakan Allah kita begitu baik. Allah mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Adik-adik, ibadah kita sebentar lagi akan selesai. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan telah memimpin ibadah kita pada hari ini. Mari kita nyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Terima
terima kasih kepadamu. kepada Engkau telah Engkau telah memimpin ibadah kami memimpin ibadah kami sehingga boleh sehingga boleh berjalan berjalan dengan baik. dengan baik. Kiranya Kiranya setiap pujian kami pujian kami boleh berkenan berkenan dan menyenangkan dan menyenangkan hatimu saja. hatimu saja. Dan biarlah Dan biarlah setiap firman Tuhan setiap firman Tuhan yang kami dengar yang kami dengar pada hari ini pada hari ini kami boleh kami boleh pelajari pelajari dan kami ikuti dan kami ikuti dalam kehidupan dan kehidupan kami kami sehari-hari. sehari-hari. Kami juga menyerahkan Juga menyerahkan hidup kami selanjutnya selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.